Camat Pinang Syarifudin Harjawinata mengaku kaget mengetahui adanya pabrik minyak goreng curah ilegal yang berdiri di dekat kantor kecamatan. Sebab pada Jumat 24 Juni, Polres Metro Tangerang Kota melakukan penggerebekan terhadap gubuk yang disulap tersangka berinisial K menjadi pabrik minyak goreng curah ilegal. Bahkan lokasi tersebut seharusnya dapat ditinjau langsung camat dan ASN setempat yang tinggal berjalan kaki untuk menuju ke TKP. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali kemarin pada hari Jumat 24 Juni 2022, Polres Metro Tangerang Kota melakukan penggerebekan kepada sebuah bangunan semi permanen atau gubuk di kawasan Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Nah, dalam penggerebekan tersebut ternyata berdasarkan dari laporan warga setempat yang melihat adanya aktivitas pengoplosan atau pengemasan minyak curah kemasan yang ada di dalam gubuk atau bangunan semi permanen tersebut. Nah, karena laporan yang sangat meresahkan warga sekitar itu, Polres Metro Tangerang Kota akhirnya melakukan penggerebekan pada hari Jumat 24 Juni 2022. Nah, akhirnya didapati saat penggerebekan tersebut terdapat sebanyak 10.800 botol dari berbagai ukuran, mulai dari 2 liter, 4 liter, sampai 5 liter yang siap edar. Nah, dari 10.802 botol tersebut didapati bahwa tersangka K ini tidak mempunyai izin edar ataupun izin dari BPOM setempat. Maka dari itu, Polres Metro Tangerang Kota melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap tersangka K karena melanggar beberapa pasal tentang perindustrian dan juga perlindungan konsumen. Nah, dari penangkapan itu juga didapati bahwa tersangka K ini sudah melakukan praktik ilegal itu selama 1 bulan lamanya di dekat kantor Kecamatan Pinang. Dari situ, Polres Metro Tangerang Kota Zain Dwi Nugroho mendapatkan fakta bahwa tersangka K ini atau juga pemilik dari usaha ilegal ini menjual minyak kemasan tersebut dengan nama dan merek yang sangat asing, yaitu bermerek Kila. Dari situ mereka menjual beberapa ukuran minyak, berukuran botol minyak mulai dari 2 liter, 4 liter, hingga sampai berukuran besar yakni 5 meter. Dan lucunya lagi, mereka ini menjual minyak-minyak kemasan yang dikemas secara ilegal ini melalui marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia dengan harga-harga yang berbeda, bahkan melebihi dari ambang harga eceran tertinggi atau head, yaitu mulai dari 20.000, 40.000, hingga bahkan bisa sampai 50.000 ke atas sesuai dengan jumlah pembelian masyarakat. Nah, keuntungan yang didapatkan dari tersangka K ini, polisi masih melakukan pengembangan karena masih banyak barang bukti yang harus diselidiki oleh Polres Metro Tangerang Kota, karena banyaknya barang bukti temuan hingga 10.000 lebih botol minyak kemasan yang siap edar tersebut. Nah, lucunya lagi, dari pantauan tribunjakarta.com, bangunan semi permanen yang dijadikan penyimpanan minyak ilegal tersebut ternyata sangat berdekatan dengan kantor kecamatan Pinang. Nah, jaraknya sendiri tidak lebih kurang dari 5 menit, bahkan jika di jalan kaki dari tempat kejadian perkara itu menuju pintu gerbang kantor kecamatan Pinang hanya memakan waktu hingga 2 sampai 3 menit saja, karena memang jaraknya yang sangat berdekatan. Bahkan dari gubuk itu sendiri kita bisa melihat atap atau sebagian bangunan dari kantor kecamatan Pinang tersebut. Nah, Camat Pinang Syarifudin Harjawinata ini juga mengaku kecolongan karena dalam waktu 1 bulan ini mereka tidak menyadari ada praktik ilegal penjualan atau pengemasan minyak secara ilegal di depan kantornya mereka tersebut. Maka dari itu, Trantip atau Satpol PP setempat akan menyisir kembali dan memperketat pengamanan dan juga patroli mengenai praktik-praktik serupa maupun minyak ataupun praktik tentang izin edar dan juga penggunaan atau juga yang melanggar pasal-pasal KUHP seperti itu. Dan Kapolres Metro Tangerang Kota juga Zain Dwi Nugroho mengatakan kalau minyak-minyak ini yang berjumlah 10.802 botol ini nantinya akan dikoordinasikan dengan BPOM Serang dan juga Dinas Perindustrian Pemerintahan Kota Tangerang Kota, bagaimana nasibnya, apakah akan diperjualbelikan kembali atau dihancurkan, akan segera didistribusikan atau bagaimana, nanti akan dilakukan koordinasi lebih lanjut. Nah, dari
penangkapan tersebut juga tersangka AK diancam dengan pasal 113 junto pasal 57 ayat 2 UU RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda sampai 2 miliar rupiah. Begitu kira-kira yang dapat dilakukan dari Kota Tangerang. Kembali ke Mei. Terima kasih rekan Ega Alfreda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Tangerang Kota. Berikut tayangan untuk Anda. Minyak goreng oplosan ini seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada tanggal 22 Juni 2022 di Jalan Rasuna Said nomor 29 Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang, kita telah mengungkap pelaku tindak pidana melakukan pengemasan ya minyak goreng curah dari ke dalam kemasan, kemudian dilakukan pelabelan dengan merek Kila yang tidak ada izin SNI maupun izin edarnya, kemudian diperdagangkan kepada masyarakat baik secara langsung melalui masyarakat atau toko-toko maupun melalui media sosial, dalam hal ini ada Shopee maupun Tokopedia. Kemudian dari pengungkapan tersebut kita amankan Direktur PT SPI atas nama K, ya. Kemudian kita juga lakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik itu kemasan ya, kemasan minyak goreng curah dalam botol, baik itu dalam 1 liter maupun 2 liter yang sudah dilaberin merek atas nama Kila. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.